Halo teman-teman, balik lagi di channel Power Auto TV bersama saya Jimmy dan Audi. Di kesempatan kali ini kita tidak update stok ya teman-teman. Kita merangkum beberapa pertanyaan baik itu di chat maupun di telepon ya Audi ya. Betul. Kita coba menjawab di sini. Kita berharap teman-teman yang nonton video ini bisa lebih detail ya. Lebih detail. Dan lebih mengetahui apa aja sih yang ditanya-tanya oleh konsumen. Kita mencoba menjawabnya. Betul. Jadi teman-teman simak video ini sampai akhir. Kita mulai ya. Kita mulai. Oke. Nah, pertama-tama nih, banyak dari teman-teman yang nanya berapa DP dan cicilan paling murah. Ya, baik itu di chat, di telepon ya, di Iya, HP kantor saya, di HP-nya Audi, HP-nya Sasa, dan lain-lain. Itu banyak sekali ya pertanyaan seperti itu ya. Betul. Berapa DP dan cicilan? Yang paling murah. Nah, itu terus terang pertanyaannya rada sulit ya dijawab ya. Karena kita harus tahu dulu, pertama datanya dulu, domisilinya di mana. Karena DP itu akan berpengaruh tergantung dari domisili juga, selain dari data-data kan. Jadi pertanyaannya kita harus lebih detail lagi nih. Lebih detail lagi. Domisilinya di mana, mobilnya kebutuhannya seperti apa. Karena kan banyak ya, ada 5 penumpang, ada 7 penumpang, butuhnya matic atau manual gitu. Next, pertanyaannya apa nih? Oke. Ada yang nanya nih, kenapa DP dan cicilan tidak sesuai dengan yang diiklankan? Oh, iklankan ya. Kita iklankan ada beberapa marketplace ya. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman menonton iklan tersebut dengan waktu yang memang masih aktif dan juga data-data persyaratannya sesuai, pasti akan sesuai. Pasti akan sesuai. Yang tidak sesuai seperti apa, Audi? Nah, buat teman-teman yang untuk syarat ya, syarat untuk mengajukan kredit itu DP minim ya pastinya. DP minim, oke. Pertama, domisili Jabodetabek. Jabodetabek itu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Betul. Nah, kemudian yang kedua, rumah kepemilikan pribadi atau rumah milik orang tua. Betul. Jadi kalau untuk rumah sewa atau kontrak itu belum bisa ya mengcover dengan DP yang minim gitu. Betul. Kemudian yang ketiga, BI checkingnya wajib clear nih. Nah, BI checking wajib clear itu kan teman-teman bingung tuh ya. Apa sih yang dimaksud clear? Apakah memang harus pernah kredit atau seperti apa, Audi? Bisa dibantu jelasin nggak? Jadi untuk BI checking clear itu bukan berarti teman-teman belum pernah kredit sama sekali. Bukan berarti, wah saya belum pernah kredit nih Kak, pasti bisa gitu. Bukan. Jadi kalau udah BI checking clear itu dia udah pernah kredit dan selama kredit itu call 1 atau lancar. Iya, call 1 itu maksimalnya kalau nggak salah 30 hari ya. 30 hari. 30 hari. Jadi kalau leasing itu atau pembiayaan itu pasti melihat dari BI checking dulu. Karena BI checking itu sebagai indikator apakah calon konsumen ini karakternya baik atau tidak gitu. Ya, untuk membaca lah. Ya, membaca untuk step awal ya sebelum disurvei. Makanya kalau teman-teman nggak tahu, aduh Kak, saya nggak tahu nih BI checking saya bagus atau tidak, tapi syarat lain memenuhi nih. Teman-teman gak usah khawatir, teman-teman booking fee aja. Kita proses, itu tidak ada ruginya sih sebenarnya booking fee. Pertama, teman-teman udah tahu dulu mobilnya apa, DP cicilannya sudah dibantu. Misalnya dengan salesnya Mbak Audi, udah dibantu, DP cicilan sudah sesuai, tenor sudah sesuai, booking fee aja, nggak ada masalah. Kalaupun memang nanti datanya tidak bisa dilanjutkan dengan DP minim, teman-teman keberatan, kita akan refund ya? Iya betul, kita refund 100% tanpa potongan. Betul, dan positifnya mobilnya teman-teman itu kita keep nih. Iya. Jadi kita nggak pasarkan, ketakutnya teman-teman udah minat mobilnya, diproses, udah diterima, mobilnya sudah diambil orang. Atau dijual gitu. Gitu, jadi kita sih berharap setiap calon konsumen ya yang membeli di Power Auto itu semuanya di-approve ya. Di-approve pasti. Tanpa harus dibilang tolong dibantu ya. Iya, tolong dibantu. Pasti kita pengennya semua ya, Mbak Audi ya. Cuman kapasitasnya tetap di pembiayaan atau di leasingnya gitu. Bukan kita yang membiayakan. Iya. Lanjut Audi, apalagi syarat yang DP minim itu selain tadi BI checking, rumah terus pribadi, Jabodetabek area. Yang terakhir itu pendapatannya harus 3 kali lipat dari angsuran. Ya minimal ya, kurang lebihnya 3 kali angsuran. Jadi kalau teman-teman lihat di iklan,
kita pasti menyebutkan angsurannya berapa dan tenornya berapa. Betul. Nah itu untuk teman-teman menganalisa dari income atau pendapatan masing-masing nih. Karena kan sifatnya personal, kita kan nggak mungkin nanya ya kakak atau mbak pendapatannya berapa per bulan. Pendapatan itu pun bisa di double income ya Audi? Bisa, suami istri, suami ibu dan istri, anak. betul. Jadi dari situ teman-teman bisa menentukan kira-kira bisa nggak sih ngajuin dengan DP minim. Kalau misalnya kita punya pendapatan 5 juta, ya otomatis cicilan kita balance-nya sih kurang lebih di 1,5 sampai 2 juta lah 2 juta, maksimal gitu. Kenapa? Karena kan sisanya itu misalnya 3 juta rupiah itu kan untuk biaya kebutuhan sehari-hari. Kita beli bensin, Betul, ya, buat untuk kebutuhan rumah, hari-hari, makan. rumah, makan, listrik, apa dan lain-lain gitu kan. Kalau misalnya pendapatan 5 juta, tapi cicilannya itu misalnya 4 juta, itu udah dipastikan tidak balance. Tidak balance. Karena cuma hanya sisa 1 juta. Gitu. Kecuali ada tambahan insentif, bonus, ataupun ada tambahan income dari pasangan. Iya, betul. Gitu. Sekali. Nah itu salah satu syarat untuk mengajukan DP minim. DP minim. Next, ada pertanyaan lagi? Kenapa luar kota nggak bisa DP minim? Luar kota nggak bisa DP minim. Jadi gini, luar kota itu kan banyak ya. Banyak. Maksudnya kayak misalnya Bandung luar kota juga, Luar itu kota. bisa juga DP minim gitu kan. Surabaya juga kita pernah juga bisa Pernah DP juga. minim. Jadi kita nggak mau bilang semua kota atau seluruh Indonesia bisa pakai dengan DP minim. Syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan. Jadi selagi leasing atau pembiayaan itu bisa mengcover dengan DP minim, kita pasti bantu kok. Kita pasti gitu. bantu. Salah satu yang kita pernah coba di Surabaya, di betul. Bandung, Di Bandung. Bandar Lampung Kota, Bandar Lampung Kota. dan juga Denpasar ya. Denpasar, kita betul. pernah bisa dengan DP minim. Tapi itu pun datanya harus sesuai ya. Harus sesuai, Jadi betul. nggak bisa data Denpasar Kota misalnya sesuai nih. Tapi secara income, tapi rumah belum kepemilikan pribadi, mohon maaf belum bisa juga Itu gitu. belum bisa. Next, Next. banyak nih kayaknya Audi udah nyatet-nyatetin nih dari beberapa konsumen nanya-nanya. Iya, karena biasa ditanya nih. Iya. Kemudian banyak yang nanya soal kredit syariah tuh gimana caranya dan apakah bisa DP minim? Oh gini, kredit syariah memang beberapa itu punya persyaratan khusus ya. Kenapa? Kalau yang saya tahu itu kredit syariah yang benar-benar pure itu bicaranya memang tidak ada denda, denda keterlambatan ataupun penalti. Dan ketiga tarik paksa lah istilahnya gitu ya. Otomatis mereka itu akan selektif terhadap calon pembeli. Terhadap calon pembeli. Ya, kalau DP minim otomatis pokok utangnya besar, resiko untuk pembiayaan sangat tinggi. Betul ya? Makanya kalau untuk syariah tidak bisa dengan DP minim. Tidak bisa dengan DP minim. Nah, DP-nya berapa tuh? kurang lebih 30% lah. 30%. Nah, kalau ditanya berapa DP-nya, tentukan dulu mobilnya mobilnya apa dulu. gitu. Karena tiap Seperti itu. mobil pasti beda-beda. Nah, betul. Jadi pertanyaan itu bukan kita nggak bisa jawab ya, tapi harus lebih spesifik sih gitu, lebih tepatnya. Oke. Kemudian untuk data apakah bisa dibantu? Nah, itu banyak sekali nih Audi, baik itu ke nomor saya, nomor yang lainnya juga ya, data bisa dibantu nggak. Jadi gini teman-teman, tanpa teman-teman meminta untuk kita bantu, pasti kita bantu maksimal. Tapi namanya pembiayaan itu sifatnya harus melihat data. Melihat data. Ya, kalau misalnya ada call 3, call 4, call 5, pengen DP yang di iklan DP minim gitu ya, pastinya nggak bisa. Bukan kita nggak mau bantu, pasti nggak bisa. Jadi logisnya kita sebagai pembiayaan sendiri nih Audi sebagai pembiayaan nih, bagian leasing mau memberikan kredit terhadap konsumen, tapi konsumen karakternya buruk nih, Audi ngeri nggak memberikan? Pastilah, pasti Pasti ngeri. ya, pasti Iya. ngerinya kalau terjadi sesuatu kredit macet. Atau dia kabur, iya kan gitu. saya yang rugi. Iya gitu. Ibaratnya logisnya simpelnya seperti itulah ya gitu. Walaupun namanya leasing kan perusahaan besar, pasti dia punya kriteria sendiri lah. Kredit analisa dia sangat selektif. Dilihat dari karakter, dia lihat dari income-nya, dia lihat dari waktu surveinya, sesuai nggak dengan data-data yang ada gitu. Ya, Gitu. betul banget. Nah, banyak lagi nih. Kolek 5 bisa nggak sih diproses? Kolek 5 masih bisa diproses, DP-nya minimal 50% ke atas. Minimal 50%. Gitu. Karena kalau yang kita bicara di iklan di luar, ada yang bilang 30%, call 5 bisa. Terus terang
namanya masing-masing ini ya, masing-masing toko ya atau masing-masing dealer lah ya, boleh aja menyampaikan seperti itu. Cuman berdasarkan pengalaman dan sharing-sharing kita terhadap leasing mitra kita lah ya, 50% itu dianggapnya udah cukup lah untuk call 5 lah gitu ya. Dan itu juga belum pasti approve ya, Audi ya. Itu masih pengajuan lagi. Masih pengajuan, karena kalau datanya udah parah sekali, misalnya ada kartu kredit 5, 6 bermasalah, jumlahnya ratusan juta, DP 50% pun nggak akan mau leasing. Pasti nggak mau. Iya nggak mau ya, gitu ya. Iya gitu. Oke, ada yang lagi nih nanya, apakah harga itu termasuk ongkir atau biaya balik nama? Ya jadi gini, harga yang kita tampilkan di iklan, baik itu DP, cicilan maupun harga cash, itu harga unit only. Unitnya aja. Jadi kalau untuk request balik nama, request perpanjangan STNK, request untuk ongkos kirim, itu semua ditanggung oleh pembeli. Karena kita di Power Auto itu tidak pernah menjual mobil yang pajaknya mati. Betul. Gitu ya. Jadi harus di note teman-teman. Di note. Jadi kita menjual unit yang memang pajaknya hidup. Pajak hidup. Jadi teman-teman nggak akan terjebak oleh harga yang cenderung lebih murah, tapi teman-teman dapetin pajak off-nya 2, 3, 1 pajaknya gitu. mati suri. Iya gitu. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bisa nggak sih COD atau home test drive? Oh gitu. Kalau COD berarti kan unitnya dikirim ke konsumen, datang baru dibayar gitu ya. Dibayar, nah terus terang kita SOP-nya nggak ada seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman COD kan pastinya cash. Jadi teman-teman harus lunasin itu mobil, unitnya full, baru unit bisa keluar dari showroom gitu. Oke, dan apa bisa pakai leasing sendiri? Bisa leasing sendiri? Bisa dong. Bisa. Karena gini, Power Auto sendiri itu tidak harus teman-teman itu pakai leasing dari kita. Kalau teman-teman dapat perhitungannya lebih baik gitu ya, nggak ada masalah. Yang penting teman-teman hitungnya harga cash kita aja. Harga cashnya, sesuaikan dengan harga cashnya. Sesuaikan dengan harga cash. Dana sudah masuk penuh, unit bisa diambil ataupun BPKB-nya sekalian diambil gitu. Karena beberapa leasing dari luar itu wajib BPKB dicek absa dulu, baru dilunaskan. Nah, sedangkan kita nggak ada kerjasama atau MOU kan, jadi kadang-kadang susahnya di situ sih. Gitu. Oke, buat teman-teman yang mau bawa leasing sendiri, dipastikan dulu. Ya, dipastikan oleh mitra leasingnya bisa nggak mencairkan dana penuh, baru BPKB diambil gitu. Next, Audi, pertanyaan selanjutnya nih. Kayaknya Audi udah merangkum banyak sekali ini ya. Nih, berikutnya ada yang nanya, di sini bisa request unit nggak? Request unit, jadi unit yang ready, teman-teman belum ada minat misalnya ya, mencari unit yang teman-teman minat lainnya gitu ya. Untuk saat ini Power Auto ini fokus ke unit yang ready. Fokus ke unit yang ready, karena kita sangat selektif dalam pembelian unit. Pembelian unit dan menjual unit. Ya, pasti. Ya, jadi bukan hanya belinya selektif, tapi jualnya juga selektif. Dalam arti kita nggak mau menjual unit dalam arti mobil sekedar murah, tapi kualitasnya juga jelek gitu ya. Jadi teman-teman nanti kecewa, kita nggak mau juga. Sebaliknya kita juga dalam membeli unit juga sangat selektif gitu. Sangat selektif. Kita juga pengennya pastinya harganya kompetitif buat kita jual kembali ke teman-teman. Terus yang kedua juga kondisinya tidak banyak rekondisi. Dalam arti kalau banyak rekondisi otomatis waktu kita menjual sangat lama. Dan juga kondisinya juga ya, selain cost ya, kondisi unit yang memang buruk diperbaiki pasti auranya beda ya Audi ya. Dibanding misalnya kondisi second yang pemakaiannya ya lecet-lecet pemakaian gitu ya. Wajar gitu ya, bukannya harus kita cat full ya, pastinya fresh lah, lebih fresh gitu unitnya gitu ya. Betul. Gitu. Oke, kemudian ada yang nanya lagi nih, di sini bisa cash bertahap nggak sih? Cash bertahap ini seperti apa nih Audi? Kalau misalnya dalam waktu misal 2 minggu unitnya dicicil sampai 2 minggu selesai mobil diambil, kita bisa. Tapi kalau yang gimana Audi maksudnya? Rata-rata banyak yang nanya bisa selama 6 bulan nggak gitu. Oh gitu. Jadi maksudnya nyicilnya lewat showroom nih, bukan lewat pembiayaan leasing. Nah untuk saat ini kita nggak bisa Audi. Belum bisa. Ya, jadi kalau harga cash itu kan otomatis
kita nggak ada plus-plus lagi ya, nggak ada admin, nggak ada asuransi, nggak ada bunga lah istilahnya atau margin lah ya. Jadi kita memang pure segitu maksimal 2 minggu lah ya, maksimal 2 minggu ya. Nih buat teman-teman yang mau cash bertahap. Ya maksimal 2 minggu. Oke, terus banyak yang nanya, misalkan saya naikin DP, misalkan DP minim 5 juta nih, terus saya naikin jadi 10 juta. Tapi cicilan kurang cuma 100 ribuan gitu ya ibaratnya gitu ya. Nah, kenapa cuma 100 ribu gitu? Ya itu tenornya bisa 5 tahun misalnya. Misalkan ya. 5 tahun. Jadi gini Audi, kalau 5 tahun kan kita bicara 60 bulan ya. 60 bulan kalau kita anggap aja angsurannya turun 100 ribu, dikali 60 berapa? 6 juta kan? 6 juta. Nah masih selisih 1 juta lebih hemat dengan kenaikan hanya 5 juta. Kenapa nggak signifikan? Karena naiknya juga kecil. Iya, naiknya juga nggak sebesar itu. Iya, nggak besar. Kecuali dari 5 juta ke 50 juta, pasti bedanya lumayan jauh. Ya, terus misalkan dari teman-teman naikinnya 50 juta, tapi tenornya teman-teman dikecilin, jatuhnya sama aja. Sama aja, karena kan tenornya lebih pendek. Iya, lebih pendek. Gitu. Bukannya justru lebih kecil. Iya, jadi kalau teman-teman pengen DP-nya lebih ringan, cicilannya lebih ringan, otomatis tenornya panjang, pasti gitu. Kalau tenornya pendek, otomatis angsuran jadi lebih tinggi. Gitu. Betul sekali. Nah, di sini bisa tuker tambah nggak, Pak? Terima tuker tambah, pastinya dong. Pasti, cuman syarat dan ketentuan nih Audi. Jadi kita itu memang sangat selektif ya. Mungkin teman-teman yang nonton video ini juga pernah mau trade in ya. Kita itu memang sangat selektif kalau mobil ada bekas tabrakan, indikasi bekas tabrakan. Tabrakan sendiri kan banyak tipe ya, banyak level lah ya. Kalau tabrakan sampai kena sasis, rangkanya bengkok gitu ya, itu terus terang kita nggak bisa Audi, kita nggak bisa. Walaupun namanya unit bisa dirapihkan, cuman kita nggak bisa lah gitu, nggak berani ambil atau nggak berani jualin lah gitu ya. Jadi kalau ya lecet karena kesenggol motor atau misalnya ya tabrak ringan lah istilahnya gitu ya, wajar lah itu, kita masih bisa terima lah unitnya gitu kan. Selain itu spesifikasi apa lagi nih? Pastinya banjir. Karena yang paling ditakutin kan ada bekas tabrakan parah, ada bekas banjir, sama ketiga tuh odometer. Ngaruh ya Pak, odometer gitu kan. Jadi kita nggak bilang semua itu showroom misalnya yang ngerti tentang mobil gitu, nggak juga. Kadang-kadang user aja, end user pemakai paham gitu loh. Paham kadang. Iya, ada aja kan kita pernah dapetin kan. Pernah. Ini pemakai tapi kok odometernya diputar gitu loh. Jadi ya terus terang kayak gitu-gitu kita nggak terima lah gitu ya. Kita nggak ada konsekuensi atau negosiasi lah mengenai hal-hal seperti itu gitu kan. Gitu. Selagi unitnya oke, harganya juga pasti cocok, ya kita ambil pasti gitu. Dengan harga terbaik lah. Ya, insya Allah harganya terbaik gitu. Nah, terus ada yang nanya jam operasional untuk showroom tuh dibuka aja di jam berapa sampai jam berapa? Saya balik nanya ke Audi nih. Jam berapa, hari apa coba Audi? Kita buka setiap hari, Senin sampai Minggu, dari jam 9 sampai jam 5 sore. Ya. Sebenarnya jam 8 kita sudah buka ya Audi ya. Kita preparasi gitu kan. Paling jam 9 lah kita stay. Ya, jam 9 kita udah siap lah. Ya gitu. Jadi teman-teman yang bisanya datang di luar jam operasional tinggal janjian nih. Tinggal janjian aja. Misalnya udah kontak ke Mbak Audi, aku bisanya pulang kerja gitu kan. Tapi udah dipastikan dulu nih teman-teman fix datang nih, jangan sampai PHP lagi ya. Nanti Mbak Audi udah nungguin ini. Nanti nggak jadi datang gitu ya. Masalah jadi nggak ada masalah ya Audi ya. Kita punya standarisasi di sini. Yang penting teman-teman tuh serius. Teman-teman serius. Bicarain aja dulu, data saya seperti ini loh, kira-kira bisa nggak ya ngajuin DP dengan cicilan yang di iklan gitu ya. Kita kalau diajak sharing itu pasti kita layanin lah gitu ya. Gitu. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan mencerahkan informasi ya. Bila teman-teman senang konten ini bisa komen di video. Nanti nextnya kita bikin konten apa ya untuk selanjutnya ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Bye-bye.